Halo, ketemu lagi nih di channel YouTube Betania Kamarati. Sebelumnya saya mau minta maaf nih kalau selama beberapa video saya backgroundnya seperti ini. Ini adalah tempat saya bekerja. Kenapa saya rekaman bisa merekamnya di sini karena kalau di rumah pasti digangguin sama baby. Jadi saya sempat-sempatin pas kerja dinas malam sambil menungguin pasien biar nggak ngantuk, bisa deh kita cerita-cerita berbagi pengalaman. Sekarang ini saya mau membahas mengenai masih sama seperti video-video sebelumnya, yaitu panduan lengkap merawat bayi umur 0 sampai 1. Di video kali ini saya akan membahas mengenai MPASI. Ini nih hal yang paling saya suka karena selama saya punya baby, menurut saya nih merupakan termasuk yang berhasil menerapkan MPASI yang saya pelajari dari Dokter Meta. Mulai dari aturan makan atau jam makan, kemudian menunya apa, kemudian apa yang harus dilakukan kalau bayi susah makan, semuanya sudah saya coba lakukan dan ternyata sekarang berhasil. Bayi saya ginuk-ginuk sekarang, dan sekarang itu suka banget sama makan. Semua makanan kayaknya menurut dia itu enak. Soalnya mamanya juga suka makan sih, mungkin karena itu juga. Nah, kita mulai aja ya mengenai MPASI. Kalau menurut rekomendasi WHO, bayi mulai makan di usia 6 bulan. Tetapi dalam beberapa kasus tertentu, dokter mungkin membolehkan bayi usia 4 bulan makan selama sudah siap makan. Ingat, ini dalam beberapa kasus tertentu loh ya, bukan asal-asal aja nih boleh nih 4 bulan, nih boleh nih 3 bulan gitu. Selanjutnya, apa sih tanda-tanda si bayi siap makan? Bayi siap makan itu yang pertama sudah dapat menegakkan kepala, kemudian refleks muntahnya berkurang, kemudian menunjukkan ketertarikan jika melihat orang lain sedang makan. Biasanya dia melihat orang lain makan tuh di ini raih-raih gitu makanannya. Kemudian kenapa sih harus 6 bulan? Kenapa? Yuk, ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu, komen di kolom komentar ya. Kita berbagi pengalaman bersama-sama. Jadi kalau menurut yang saya baca, kenapa harus 6 bulan? Karena sejak usia 6 bulan ASI saja sudah tidak cukup mencukupi kebutuhan energi, protein, zat besi, vitamin, seng, dan juga vitamin A untuk bayi. Jadi nutrisinya kurang, intinya itu. Di usia 6 bulan kalau bayi minum ASI saja nutrisinya kurang, sehingga harus ada makanan pendamping ASI atau MPASI. Kemudian kenapa sih harus diberi MPASI si bayi itu? Selain karena juga memenuhi kebutuhan gizi si bayi, MPASI juga dapat menstimulasi kemampuan oromotor bayi dan kemampuan menerima berbagai rasa serta tekstur makanan. Jadi kan dulu kalau sebelum MPASI itu kan makanan si bayi kan cair nih, hanya ASI. Jadi kalau MPASI dia sudah mulai mengenal rasa, mulai mengenal tekstur. Jadi nanti kalau sudah besar si bayi nggak susah makan dan nggak pilih-pilih. Selanjutnya kemudian dalam pemberian MPASI dini itu bahaya nggak sih? Kan ada nih rekomendasi dokter, biasanya ada yang boleh diberikan MPASI dini, yaitu di bawah 6 bulan. Sebenarnya sih berbahaya karena
beresiko sulit mencerna karena sistem pencernaannya belum sempurna. Kemudian meningkatkan resiko obesitas kelak, dan selanjutnya meningkatkan resiko hipertensi dan penyakit jantung suatu saat nanti. Kemudian bisa juga meningkatkan alergi makanan dan daya tahan tubuh menurun, serta ada resiko terjadinya invaginasi usus. Jadi ingat, MPASI dini itu harus rekomendasi dari dokter. Lanjut ke, kalau pemberian MPASI dini itu berbahaya, kalau misalkan pemberian MPASI yang terlambat bagaimana? Misalnya nih, pemberian MPASI pada usia 7 bulan, ya kemungkinan bisa defisiensi zat besi, karena itu tadi nutrisinya kurang, dan juga bisa juga gangguan tumbuh kembang, bisa juga resiko terjadinya gagal tumbuh. Jangan lupa juga ada syarat-syarat MPASI yang baik. Yang pertama yaitu tepat waktu. Seperti yang saya bicarakan tadi, yang sudah saya praktekkan ke baby saya, yaitu yang pertama tepat waktu. Oh ya, kalau misalkan nih kurang jelas dari video ini, bisa kok si ibu-ibu nonton video saya yang lain, karena video saya lebih lengkap. Kalau ini kan cuman ringkasan-ringkasan aja. Kalau video yang lain lebih lengkap, ada aturan makan, ada lingkungan yang baik bagaimana agar bayi mau makan, ada cara menyimpan, itu lengkap di video saya yang sebelumnya. Lanjut ya, yang tepat waktu tadi yaitu saat kebutuhan bayi melebihi kandungan ASI. Itu tadi, kandungan ASI sudah tidak cukup memenuhi kebutuhan tubuh bayi. Jadi MPASI harus tepat waktu di usia 6 bulan. Selanjutnya harus adekuat. Apa sih adekuat? Adekuat itu mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan bayi, yaitu lengkap itu, yang seperti saya sebutkan tadi, protein, mineral, vitamin, seng, dan semuanya. Kemudian aman, syarat MPASI yang berikutnya yaitu aman, kayak penyimpanan, pemasakan, pemberian makan juga harus yang higienis, itu baru bisa dikatakan aman. Kemudian tepat cara pemberiannya, yaitu diberikan saat bayi menunjukkan tanda lapar, serta frekuensi, jadwal, dan jumlah sesuai usia. Ini nih tabel lengkapnya mengenai pemberian MPASI. Dipelajari ya ibu-ibu, jangan cuma dipelajari tapi dipraktekkan juga, supaya bisa paham kemauan bayi itu seperti apa. Aturan makannya, waktu makan maksimal 30 menit maksimal ya. Proses harus selesai meskipun makanan belum habis. Jadi habis nggak habis, makan harus dalam waktu 30 menit. Selanjutnya, air putih hanya diperbolehkan di antara waktu makan. Jangan memaksa anak makan. Kadang kan ibu-ibu ada nih yang memaksa anak karena sudah beberapa hari nggak mau makan, pengen anaknya sehat dan kuat, sehingga memaksa anaknya untuk menghabiskan makanannya. Jangan, karena itu bisa menyebabkan trauma buat anak. Jadi dia berpikir bahwa makan itu adalah hal yang tidak menyenangkan, jadi dia menolak acara makan. Kemudian jangan menyambi proses makan dengan berjalan-jalan, menonton televisi, atau bermain. Tuh, jadi ciptakan lingkungan yang menyenangkan saat makan, sehingga mindset si bayi dalam ia makan, ia akan merasa senang dan tidak akan merasa bosan. Next,
Ini ada juga nih contoh jadwal pemberian MPASI, ini dipelajari juga ya dan juga dipraktekkan. Ini ada contoh juga nih, tanda-tanda si bayi lapar dan kenyang, dibaca dan dipelajari dan juga dipraktekkan. Oke, demikian video mengenai MPASI. Jangan lupa ya ibu-ibu berbagi pengalaman di kolom komentar. Siapa tahu bisa membantu ibu-ibu yang lain yang belum berpengalaman. Kemudian terima kasih sudah menyaksikan video ini. Share ke ibu-ibu yang lain kalau sekiranya ada yang masih belum paham, atau saudara atau adik atau siapapun, mungkin ibu-ibu ada yang belum paham bagaimana cara menjelaskan, suruh tonton aja video ini. Maksa. Ya udah segitu aja, terima kasih, selamat malam.